الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat seperti nikmat sehat, nikmat iman, nikmat ihsan dan sebagainya. Kedua, tak lupa salat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam umatnya yang mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Alhamdulillah, Allah masih memberi kita kesempatan untuk bisa merasakan tahun baru Hijriah yang ke 1445 ini. Tahun baru Islam, juga biasa dikenal dengan tahun baru Hijriah, adalah peristiwa bergantinya tahun dalam kalender Hijriah atau kalender Islam. Penetapan awal tahun baru Hijriah adalah setiap tanggal 1 Muharram, yang mana penanggalan 1 Muharram sendiri didasarkan pada peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke kota Madinah pada tahun 622 Masehi. Mengapa para sahabat memilih bulan Muharram sebagai awal penetapan penanggalan Islam? Dalam kitab Sahih Bukhari pada kitab Manaqib Al-Ansor atau biografi orang-orang Ansor, pada bab sejarah memulai penanggalan disebutkan bahwa dari Sahal bin Sa'ad ia berkata, mereka para sahabat tidak menghitung atau menjadikan penanggalan mulai dari masa terutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak pula dari waktu wafatnya beliau. Mereka menghitungnya mulai dari masa sampainya Nabi Muhammad di Madinah. Sebenarnya ada beberapa sahabat berkata kepada Umar, mulailah penanggalan itu dengan masa kenabian. Sebagian lainnya juga berkata, mulailah penanggalan itu dengan waktu hijrahnya Nabi. Dan Umar pun berkata, hijrah itu memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Oleh karena itu, jadikanlah hijrah untuk menandai kalender awal Hijriah. Muharram juga ternyata adalah bulan yang sangat mulia dan sangat istimewa. Bukan hanya karena sejarah awal penetapan penanggalan Hijriah, tetapi juga karena keistimewaannya. Di dalam bulan yang spesial ini banyak sekali terkandung keutamaan-keutamaan di dalamnya. Yang pertama adalah termasuk dalam bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 36 yang artinya sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan sebagaimana ketetapan Allah di Lauhul Mahfuz pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu padanya kepada 4 bulan itu, dan perangilah orang-orang musyrik semuanya sebagaimana mereka memerangi kamu semua. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Kedua adalah bulan Muharram itu sangat baik untuk melakukan segala amal kebaikan karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW menyebutkan bulan Muharram sebagai salah satu bulan haram di tahun Hijriah. Lalu bersabda tentang keistimewaan bulan Muharram di dalam Islam. Maka sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian semua haram, mulia atas kalian sebagaimana mulianya hari ini, di negeri ini, dan di bulan ini. Dan sesungguhnya kalian akan menghadap Tuhanmu sekalian, dan Dia akan bertanya kepada kalian tentang amal perbuatan kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga adalah sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa bulan Muharram sebagai bulan Allah atau Syahrullah. Pada bulan ini, setiap muslim dianjurkan untuk memperbanyak amal ibadah, termasuk menjalankan puasa sebagai keistimewaan bulan Muharram. Ada 2 puasa utama yang bisa dilakukan saat bulan Muharram. Puasa pertama adalah Tasu'a dan yang kedua adalah Asyura. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, Muharram. Sementara sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat malam. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat adalah puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu.
Salah satu keistimewaan bulan Muharram didapatkan di puasa Asyura, yaitu dihapuskannya dosa-dosa setahun yang lalu. Penjelasan tentang penghapusan dosa-dosa setahun ini diungkapkan dalam hadis tentang puasa Asyura berikut ini. Abu Qatadah Al-Ansori berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya mengenai keutamaan puasa Arafah. Lalu beliau menjawab, puasa Arafah akan menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Beliau juga ditanya mengenai keistimewaan puasa Asyura. Beliau menjawab, puasa Asyura akan menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima adalah dosa juga dilipat gandakan. Selain dilipat gandakan pahala, keistimewaan dari bulan Muharram adalah dosa dilipat gandakan yang membuat kita menjadi semakin takut untuk berbuat dosa. Maksud dari pernyataan ini adalah semua umat Islam dianjurkan untuk menjauhi perbuatan dosa dan juga meningkatkan amal kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan 4 bulan dari 12 bulan yang ada, bahkan menjadikan mulia dan istimewa, juga melipat gandakan perbuatan dosa di samping melipat gandakan perbuatan yang baik. Selain keistimewaan-keistimewaan tersebut, masih ada beberapa keistimewaan yang lain di bulan Muharram ini. Maka dari itu, mari kita manfaatkan bulan Muharram ini untuk berbuat kebaikan dan menjauhi larangan-larangannya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata atau kekurangannya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.